Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak Ustazah? Oke, first of all, let's say thanks to Allah SWT who's given us guidance and blessing. Dia with His blessing. Nah, karena kita diberikan hidayah oleh Allah, rahmat. Nah, di masa pandemi ini, we still can do activities. Kita masih bisa melakukan banyak kegiatan. Contohnya adalah we can do learning activity, ada kegiatan pembelajaran tanpa ada halangan. Oke, our salawat and salam are always delivered to our Prophet Muhammad SAW. Salam kita doakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, by saying, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, who has given us many teachings to life in this world until he of them. Yang banyak memberikan kita banyak pembelajaran dari kita lahir sampai seterusnya. Oke, untuk pembelajaran kelas 9 ini, Ustazah akan mengajar untuk bulan 1 ini ada 2 KD, yaitu 3.1 dan 4.1, dan KD 3.2 dan 4.2. Nah, di sini kita lihat dulu apa saja topik dalam 3.1 ini. Oke, topik interpersonal interaction text adalah topik kita pada 3.1 adalah teks interaksi interpersonal. Apa saja yang kita pelajari? Oke, kita lihat. We will learn about congratulations, expressing hope and wish. Congratulations ini sudah kita pelajari juga pada kelas 8. Expressing hope and wish adalah ungkapan harapan dan doa. Oke, kita lihat yang pertama adalah congratulations. Apa sih congratulations itu? Kita lihat dulu yang pertama, congratulations. It was good to hear about. Well done. Happy Mubarak. Happy birthday. Dan lain-lain. Kira-kira ungkapan seperti ini untuk apa gunanya? Congratulations, Happy Eid Mubarak, well done, Happy birthday. What is the purpose of the expression? Apa sih tujuan dari ungkapan-ungkapan ini? Oke, kita lihat. Jadi, congratulations itu adalah something that you say when you want to congratulate someone. Sesuatu yang ingin kamu katakan ketika kamu ingin mengucapkan selamat kepada seseorang atas pencapaiannya. Untuk lebih jelasnya, di sini bisa kita lihat contohnya. Congratulations on your graduation. Selamat atas kelulusanmu. Congratulations. Ini adalah papan bunga atas Grand Evening Restaurant Aceh Nikmat. Selamat atas rumah barunya. Di sini juga ada Blessing upon your new home. Adalah selamat atas rumah barunya. Oke, bisa kita lihat dalam beberapa soal. Di sini ada SKL-nya, kisi-kisinya. Disajikan sebuah teks greeting card tentang keberhasilan seseorang. Peserta didik dapat menentukan jawab pertanyaan tentang tujuan teks. Jadi purpose adalah tujuan teksnya. Bisa kita lihat teks ini kita ambil dari soal UN tahun 2018 nomor 49 sampai nomor 50. Saya bacakan. Dear Farhan. Untuk Farhan, congratulations, you won 3 medal in the swimming contest. Kamu sudah memenangkan 3 medali di kontes berenang. You are the best, kamu adalah terbaik. Keep on practicing and we will always support you to reach your dream and you can professional swimmer. Tetap pertahankan keberhasilanmu dan kita akan selalu menyupportmu untuk meraih mimpimu menjadi perenang yang profesional dari guru kamu, Ustazah. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lihat contoh soalnya. The writer writes the text to. Penulis menuliskan teks ini untuk. Berarti dia menanyakan tujuan dari teks ini. A. Admire Farhan for his success. Memuji Farhan untuk kesuksesannya. Make Farhan dream come true. Membuat keinginan Farhan itu akan segera terwujud. C. Congratulate on Farhan assignment. Untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan Farhan.
Keep practicing for the next contest. Tetap latihan untuk kontes selanjutnya. Kira-kira apa jawabannya? C. Congratulate on Farhan assignment. Untuk memuji atas pencapaian Farhan. Oke. Kita lanjut. Soalnya tetap sama. Disajikan sebuah greeting card yang sama, peserta didik dapat menentukan jawaban pertanyaan tentang makna kalimat tertentu dengan tepat. Teksnya sama dengan teks yang tadi. Kita lihat contoh soalnya. You won 3 gold medals in swimming contest. Kamu sudah memenangkan 3 medali di dalam kontes berenang ini. The surname is Farhan is. Dari kalimat di atas menyatakan Farhan itu adalah loser. Runner up, first winner, third winner. Loser adalah kalah, runner adalah peringkat kedua, first adalah peringkat pertama, third ketiga. Kita lihat tadi dalam bahasa you are the best. Kamu yang terbaik. Berarti Pak itu adalah pemenang pertama. Berarti C jawabannya. Semoga antum melihat contoh ini, antum lebih paham dalam pengerjaan soal. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua adalah hope. Hope ini adalah kata yang sering antum ucap. Kita review kembali hope. An expression of expectancy that's used to specify a desired outcome adalah sebuah ungkapan harapan digunakan untuk menentukan hasil yang diinginkan. Berarti sudah jelas ya. Is the expression of someone wants something to happen or to be true. Saya sudah buat true. Berarti kejadiannya sepertinya akan terjadi. Oke, ini mengungkapkan ungkapan dari seseorang yang menginginkan sesuatu terjadi atau menjadi kenyataan. Dan mereka pikir itu benar-benar mungkin terjadi. Berarti hope di sini memungkinkan apa yang mereka ingin itu akan terjadi. Itu bedanya dengan wish. Kalau wish mereka menginginkan sesuatu itu, tapi sesuatu itu belum pasti terjadi. Kalau hope, kita mengungkapkan hope ini memikirkan adalah benar-benar mungkin terjadi. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contohnya. I hope that you can come. Saya harap kamu bisa datang. Let's hope that she won't begin to rain. Kita berharap hari tidak akan hujan. We hope you will come on time. Kita berharap kamu bisa datang tepat waktu. I hope everything goes well. Saya berharap semuanya akan menjadi dengan baik. I was hoping that you would come to the party. I hope you have a journey. Be careful while driving and pray for your safety. Hopefully you can be a designer one day when your dreams come true. Saya berharap kamu bisa menjadi desainer yang terkenal suatu hari nanti. Semoga mimpimu terwujud. Berarti sini bisa kita melihatkan adalah desainer ini dia sudah menampakkan kemampuannya, ability-nya. Sehingga bisa kita pastikan dia sangat mudah untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Bisa kita gunakan hope. Hopefully you can be a famous designer one day when your dreams come true. Kita masuk kepada wish. Wish adalah doa. Oke. An expression of expectation. Sama dengan tadi ya, ungkapan harapan. This is commonly used in hypothetical atau imaginary and unreal. Adalah sebuah ungkapan harapan yang umum digunakan dalam situasi yang tidak nyata. Ini adalah unreal, tidak nyata. Berbeda dengan hope tadi. Hope tadi kita menggunakan situasi itu bakalan nyata, akan terjadi. Nah, is express someone feeling, nah, itu mengungkapkan perasaan seseorang bahwa seseorang ini ingin memiliki atau melakukan sesuatu atau melihat sesuatu yang terjadi, tetapi mereka tidak berpikir itu benar-benar akan terjadi. Hal ini juga digunakan dalam bentuk ya, spesifik. Itu bedanya antara hope dengan wish. Kalau wish ini
Kita melihat sesuatu itu dan kita tidak memikirkan itu akan terjadi atau benar-benar terjadi. Untuk lebih jelasnya, Antum bisa melihat contohnya pada dialog di sini. Dialog antara Mr. Garin dengan Cindy. Oke, kita lihat. Mr. Garin, it's difficult to find this house, Cindy. Sulit untuk menemukan rumah kamu, Cindy. Apa kata Cindy? Not really, Uncle. Tidak juga, Uncle. He only asked one person. Saya hanya minta satu orang. Then, we are Auntie and Raya. Apa yang Mr. Garin? Oh iya, Antum juga bisa melihat dalam LKPD-nya tentang teks dialog ini. Kita langsung saja melihat Cindy. I see. I wish I meet Raya because it's been a while we don't talk to each other. Apabila saya berharap saya bisa bertemu Raya karena itu memungkinkan. Saya berharap saya bisa bertemu Raya karena itu sangat mungkin kita tidak berbicara untuk yang lain. Kita lihat di atasnya, they have been visiting you on Bandung. Mereka sudah mengunjungi rumah orang tuanya di Bandung. Mereka akan kembali minggu besok. Saya pikir saya tidak akan bertemu dengan Raya. Mr. Garin, jangan khawatir, saya akan bercakap pada Raya dan saya minta dia untuk mengunjungi kamu segera setelah sampai di rumah. Thank you, Uncle. Apa kata Cindy? Terima kasih, Uncle. Mestinya adalah Cindy berharap dia bisa bertemu dengan Raya. Tapi belum pasti apakah dia bertemu atau tidaknya. Kita lihat contohnya Hope, supaya bisa kita bandingkan. Lihat Cindy di atas, I like it, saya suka itu. It's coming and interesting. The probably going really beautiful in this house. I also like the design, minimalism and fineness. Cindy, by the way, you did a good job. Kedua dari kamu ini melakukan pekerjaan bagus. Anyway, I hope this new house bring joy and happiness to you family. Saya berharap rumah baru ini membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk keluarga kamu. I hope. Kita lihat memang keluarga Cindy ini memang dapat menciptakan kebahagiaan. Thank you, dear. Berbeda dengan penggunaan wish di atas tadi. Untuk lebih jelasnya, kita juga bisa melihat perbedaannya sini. To explain hope and wish, we use the words hope and wish. Keduanya kita menunjukkan pengharapan kita, tetapi ada bedanya. We use hope when what we expect is very possible. Hope kita gunakan ketika sesuatu yang kita harap itu memungkinkan terjadi. I hope Farah enjoys living in Lombok. Saya berharap Farah enjoy menginap di Lombok ini. Wish kita gunakan to show goodwill, untuk menunjukkan, untuk memaparkan kejadian. Cuma kita bisa mendoakan, atau mengharapkan. Di sini kita bisa melihatnya juga. Wishing you a happy birthday. Saya berharap kamu bahagia pada pesanan tahun kamu. Untuk lebih jelasnya, Antum semua bisa mengunjungi yang di bawah ini. I wish I speak Japanese. Saya berharap saya bisa berbicara bahasa Jepang. In fact, faktanya saya tidak bisa berbicara bahasa Jepang. Oke, saya berharap Antum bisa mengerjakan tugasnya dalam LKP. Tugasnya di dalam buku tugas. Jika kalian tidak mengerti, Antum bisa menghubungi Ustazah. Next, kita masuk ke pembahasan kedua adalah tentang transaksional interaction text, adalah teks interaksi transaksional. Ini adalah pembahasan kedua pada KD 3.2 dan 4.2. Apa saja yang kita pelajari? Nah, kita akan melihat tentang asking for setting intention and purpose to do an activity. Meminta dan menyatakan maksud kita dalam melakukan sesuatu. Expressing of agreeing and disagree, ungkapan kesepakatan kita dan tidak kesepakatan kita. Yang di atas adalah asking for, meminta, and stating, menyatakan. Intention adalah maksud dan tujuan kita melakukan sesuatu. Yang kedua adalah expression,
of agreeing and disagree adalah ungkapan dalam kesepakatan dan tidak kesepakatan kita terhadap sesuatu. Atau bisa melihat contohnya di sini. Dan sebelahnya adalah kita meminta tujuan seseorang melakukan sesuatu. What is your intention to collect books? Apa tujuan kamu untuk mengumpulkan buku-buku ini? Apa jawabnya? I intend to make a small library at my home. Saya bermaksud untuk membuat pustaka kecil di rumah saya. Kita lihat contoh kedua. What do we need to consume nutrient food for? What do we need to consume nutrient food for? Untuk apa kita membutuhkan mengkonsumsi nutrisi yang baik? For maintaining our body's health. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian kita lihat contoh ketiga. What should we have breakfast for? Untuk apa kita sarapan pagi? For retaining energy for our daily activities. Untuk meningkatkan energi kita sepanjang hari. Di sini Antum juga bisa melihat contoh-contoh lainnya. What should we prioritize into 3 different beings? What do you want to achieve by the end of this program? What are you going to do with this battle? What will you do in this hall? Antum juga bisa melihat pernyataan maksudnya dan ini adalah memintanya. Oke, bisa kita lihat pada contoh dialog ini antara Kinar dengan Randi. Di sini sudah menggunakan tinta warna kuning, itu adalah ungkapan asking for intention dan jawabannya juga. Kinar, Randi, I saw somebody outside in your house. Saya melihat beberapa ban-ban lama di depan rumah kamu. What are you going to do with them? Dan apa yang akan kamu lakukan terhadap ban tersebut? Apa kata Randi? My neighbor and I, tetangga saya dan saya, are going to place them, akan menempatkan ban tersebut di sekitar parit. Apa bilang Kinar? What do you place this for? Untuk apa kamu meletakkan ban tersebut di sana? Apa kata Randi? To grow vegetable, untuk menanam sayur-sayuran. Apa bilang Kinar? That's a good idea. Itulah ide yang bagus. I think you can also use our aluminium bottle to grow vegetable. Itu adalah ide yang bagus. Antum bisa juga menggunakan bungkusan minyak atau botol-botol air mineral untuk menanam sayur-sayuran. Apa bilang Randi? I don't think so. Saya tak berpikir seperti itu. You prefer making them into handicraft. Saya lebih suka menjadikan tutup-tutup botol itu dan bungkusan minyak itu untuk kerajinan tangan. Apa bilang Kinar? I see. Oh, saya paham. People in your neighborhood are creative to utilize all items to become usable ones. Anyway, which you find it time? Saya pikir orang-orang di sekelilingimu ada kreatif untuk memanfaatkan benda-benda tidak berguna menjadi berguna. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin mewarnai babat tersebut? Apabila Randi, ya, saya ingin membuatnya lebih berwarna-warni. Dan Kinar pun bersiap untuk membantu Randi. Di sini adalah Kinar menyatakan, what do you place the flashbulb for? Untuk apa kamu meletakkan babat tersebut? To grow vegetable. Ini adalah bentuk Kinar menanyakan maksud dari Randy menggunakan ban-ban tersebut. Oke. Kita masuk ke materi ini. Yang selanjutnya adalah agreeing dan disagreeing. Ini adalah ungkapan kesepakatan kita dan tidak. Persetujuan dan tidak setuju. Ini lebih mudah materinya. Do you agree with my idea? Do you agree with my idea? Apakah kamu setuju dengan ide saya? Ya, I sure do. Ya, saya setuju. Will you agree with my plan? Apakah kamu setuju dengan rencana saya? Would you agree with it? Apakah kamu setuju tentang itu? Agreeing adalah setuju dan disagreeing tidak setuju. Antum juga bisa melihat dalam LKPD-nya halaman 51. Oke. Untuk grammar yang kita gunakan adalah will and be going to. Antara will dengan be going to maksudnya sama, itu sesama menyatakan future, waktu yang akan datang. We will arrange the outside near this. Kita akan menyusun beban ini dekat dengan parit. Will akan, be going to. You are going to, kita akan paint the outside, mewarnai ban-ban ini.
Di sini will dengan be going to hampir itu sama, menyatakan future akan. Berarti sini menyatakan maksud yang akan dilakukan oleh subjek. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah antum paham dengan penjelasan Ustazah. Jika tidak paham, antum bisa menghubungi Ustazah. Oke teman-teman semua, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.